matrik yang terbentuk dibawa ke dalam matrik identitas dengan cara eliminasi. Gitu kan ya, teman-teman. Dan sudah saya berikan contohnya. Kemudian ada contoh saya sudah dipakai latihan. Sudah Pak? Sudah ya, bisa ya? Ada masalah? Bisa Pak? Bisa Pak. Oke, sip kalau bisa. Baik. Saya akan lanjutkan saja. Pak, sebelumnya mohon maaf Pak, saya potong Pak. Izin bertanya. Oke. Monggo. Untuk absen di sini jam 6 Pak. Jam 6.15 pagi. Apa. Nggak bisa absen jadi Pak kami. Oh gitu ya. Sebentar saya rubahnya kalau gitu. Iya Pak, baik Pak, makasih. Bentar ya, saya rubahnya ya. Harusnya 18 ya. Iya Pak, harusnya 18. Iya, dapat. Mana kok bilang? Oke, sudah silakan absen. Monggo. Ya, silakan. Berbeda gimana? Berarti eliminasinya yang clear. Eliminasinya mungkin yang salah. Coba dicek lagi rumusnya. Harusnya sama. Oke. Ada yang lain? Baik. Kalau nggak ada, sekarang kita ke inverse matrix. Terkadang kita tidak menyelesaikan sebuah persamaan, ya kita tidak menyelesaikan persamaan kayak gini. Terkadang kita hanya mencari inverse matrix-nya saja. Ya, inverse matrix yang kita cari, bukan matrix 2x2 ordonya, maka dengan mudah kita bisa menyelesaikan dengan cara ini. Ini namanya inverse matrix-nya. Ingat ya, matrix A dikalikan inverse matrix A sama dengan inverse matrix A dikalikan matrix A sama dengan matrix identitas. Gitu kan ya. Nah,
Sekarang ini kalau matrik 2 kali 2. Sekarang kalau matriknya bukan 2 kali 2, tapi 3 kali 3 atau yang lebih besar, maka penyelesaiannya tidak bisa menggunakan rumus ini. Ya, cara yang paling mudah adalah menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Jadi eliminasi Gauss-Jordan itu di samping digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan, juga bisa digunakan hanya untuk mencari inverse matrix. Ya. Oke. Jadi di dalam penyelesaian mencari inverse matrix dengan menggunakan Gauss-Jordan, maka di belakang dari matrik yang akan kita cari inverse-nya itu kita beri matrik identitas atau kita tingkat akan cari inverse matriknya itu ordonya 3 kali 3, maka matrik tambahannya adalah ordo yang sama. Kemudian setelah kita lakukan dengan eliminasi Gauss-Jordan, maka akan berpindah nanti. Matrik ini menjadi matrik identitas, yang ini menjadi matrik inverse-nya seperti ini. Ya, sebagai contoh ini, saya akan mencari inverse matrik A. Elemennya 211, 121, 112. Ya. Nah, langkah pertama, maka matrik itu di belakangnya kita tambahkan matrik identitas. Kemudian sama dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, ya, maka akan berpindah nanti pada akhirnya yang depan ini adalah matrik identitas dan ini adalah inverse matriknya. Oke, kita coba ya. Saya akan keluar. Oke, kelihatan nggak Excel-nya? Kelihatan. Kita akan mencari inverse dari matrik A. Ya, inverse dari matrik A. Matrik A ini memiliki elemen 2, 1, 1. 1, 2, 1. Kemudian 1, 1, 2. Ini. Nah, ini matrik A-nya. Untuk mencari inverse, maka matrik ini harus kita tambahkan di belakangnya dengan matrik identitas. 1, 0, 0. Ya. Kemudian 0, 1, 0. Kemudian 0, 0, 1. Ini adalah matrik identitas. Nah, selanjutnya kita lakukan eliminasi dan nanti target kita ini kita jadikan matrik identitas. Dan hasilnya nanti akan menjadi matrik inverse. Ya, kita mulai sekarang. Ini adalah R1, ini adalah R2, dan ini adalah R3. Kayak kemarin, ini adalah elemen pivot. Maka semua elemen pada baris ke-1 ini kita bagi dengan 2. Yaitu R1 dibagi elemen pivotnya 2. Atau sama dengan ini dibagi dengan 2 ini. Kita kunci. Ini kita copy ke kanan. Ya. Nah, yang lain masih sama dengan ini. Ya, ini. Oke, kita copy ke kanan. Ya, jadi masih tetap sama. Sekarang ini kita nolkan, eliminasi, ya, yaitu ini tetap, ya, tetap.
Ini apa rumusnya? R2 R2 minus kurang 1. Kurang 1 R3 minus 1 dikalikan R1. Kan? Jadi sama dengan R2 ini minus ya, ini dikalikan R1. Oke, kita kunci. Sama ini sama dengan R3 minus ini dikalikan R1 juga. Ya, tapi kita kunci ya. Ini nggak bergerak, kita kunci. Ya, ini copy ke kanan. Ya. Kalau sudah, ini kita jadikan elemen pivot sekarang. Ya, ini menjadi elemen pivot. Berarti semua baris kedua ini kita bagi dengan 1,5 ini. Ya, jadi R2 dibagi 0,5. Sama dengan ini dibagi dia sendiri. Ya. Ini kita copy ke kiri dan kita copy ke kanan. Gitu. Desimalnya kita samakan aja. Oke, 3 desimal. Nah, kemudian yang ini masih tetap. Ya. Oke. Yang ini juga tetap. Ini. Ya, saya copy ke. Oke. Sekarang ini dan ini kita nolkan. Ya. Jadi R2-nya tetap, kita ambilkan dia dari ini. Ya. Kita copy ke kanan. Oke. Sehingga R1-nya berapa, Pak? R1 minus 0,5 kali R2. dan R2. Ini adalah R3 minus 0,5 juga R2. Oke. Sama dengan mana? Ini ya. Iya, Pak. 0,5. Ini minus kalikan ini. Ya. Kita kunci. Oke. Ya, ini. Kemudian ini sama dengan ini ya. Ini. Jelas ya? Nah, loh ini kok nggak nul? Harusnya gimana? R bunyi minus dikalikan ini ya. Ya. Ini. Ya. Kemudian sekarang ini jadi elemen pivot. Berarti semua baris 3 R3 dibagi dengan 1,333. Sama dengan ini dibagi dia. Ya. Kita kunci. Ini. Kita
ke kiri, ke kanan. Yang atas masih tetap sama. Ini juga sama dengan ini. Ya. Ya. Baru kemudian kita eliminasi, gitu kan ya. R3-nya tetap. Ini. Ini. Rumusnya apa? R2 minus Oh, R2 minus 0,333 dikalikan R3. Gitu ya. Kemudian ini adalah R1 minus 0,333 dikalikan R3. Ini saya kira sudah bisa semua ya. Sama dengan R1 minus dan R3 ini. Ya, ini sama dengan R2 minus kalikan kita kunci ini kita copy ke kiri dan kita copy ke kanan. Oke. Sehingga karena ini sudah matriks identitas, ya, maka inverse dari matriks A itu ini. Nah, sekarang kita cek benar nggak? Nah, kalau pakai Excel ini, ya, pakai sama dengan ambil ini fx, pilih M inverse ini. Oke, mana yang diinverskan? Yang kita inverskan ini. Ya, oke. Kalau 3 kali 3, maka inverse-nya juga 3 kali 3. Kita blok 3, 2, 3. F2, kontrol, sub, enter. Nah, ini ketemu. Sama enggak dengan ini? Jadi kalau nah, jadi di Excel itu dia juga menggunakan eliminasi Gauss. Jelas? Jelas, Pak. Halo? Jelas, Pak. Kalau menggunakan Excel, misalkan kita akan cari, nah, ini ya. Oke. Gunakan Excel ya, kita akan cari ini. Kan Anda sudah ini ya. Maka dengan cepat kita bisa menggunakan, kita ubah ini ya, persamanya kan berarti 1, 4, 2, 2, gitu kan ya. Ini. Iya, Pak. Kemudian kita akan cari ABCD-nya. 3, 2, 3, 2. Kemudian 1, 5, 7, 4. Kemudian 2, 1, 1, 5. Nah, ini kan matriksnya kan bisa kayak gini kan jadinya. Ini dikalikan A, B, C, D. Bersamanya kan bisa kita tulis kayak gini. Nah, ini sama dengan 20, 20, 35, 14. Yang kita cari itu kan ini sebenarnya. Ya kan? Yang kita cari ABCD-nya. Berarti kalau ini saya salin, saya taruh di sini, berarti ABCD itu sama dengan inverse dari matriks ini dikalikan dengan matriks ini. Gitu kan ya? Jadi kalau kita ingin cari ABCD sama dengan inverse matriks A ini dikalikan dengan matriks B ini. Sehingga kalau menggunakan Excel dengan cepat kita
pakai aja ini fx m inverse, ya, oke. Ini kan, ini kita inversekan, oke. Karena ini 4 kali 4, maka dia juga harus 4 kali 4. Mestinya 2, 3, 4, 2, 3. Control Shift Enter, tekan bareng. Nah, ini inverse-nya. Inverse dari matriks ini. Ini kita kalikan dia ya dengan nilai ini. Ya, kita kalikan dengan nilai ini. Nah, maka ABCD itu ini adalah perkalian antara matriks inverse matriks ini A ini atau matriks ini dikalikan dengan ini. Ya, atau sama dengan pakai Excel Anda bisa pakai apa? Perkalian itu multiplier, M-mult. Matriks multiplier. Oke. Mana yang dikalikan? Array 1. Array 1-nya itu ini. Ya, dikalikan dengan array 2 ini. Oke. Ini. Oke. Nah, ini ordonya adalah 4 kali 4. Ini adalah 4 kali 1. Ya, pasti hasilnya adalah 4 kali 1. Ya, seperti ini. Tekan F2. Sub enter. Nah, maka hasilnya ini kalau menggunakan Excel. Jelas? Iya, Pak, jelas. Jelas, Pak. Oke. Ada pertanyaan? Oke, kalau memang jelas. Sekarang kalau nggak ada pertanyaan, saya akan lanjut dengan metode lain. Basisnya adalah substitusi. Oke. Dua metode yang telah kita pelajari kemarin, mulai eliminasi Gauss, kemudian Gauss-Jordan, dan inverse matrix tadi, ya, itu basisnya adalah metode eliminasi. Terkadang metode eliminasi itu tidak bisa menyelesaikan sebuah persamaan atau sebuah sistem persamaan. Terutama kalau persamaannya itu non-singular. Eliminasi itu tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan. Alternatifnya, kita bisa menggunakan metode iterasi yang dinamakan metode iterasi Jacobi. Tapi metode iterasi ini adalah metode coba-coba. Ya, iterasi. Oke, sekarang pandang ada 3 persamaan. Ya, ada 3 persamaan dengan 3 variabel tidak diketahui. X1, X2, dan X3. Yang lainnya diketahui, A dan B adalah konstanta. Ya. Nah, sekarang persamaan satu ini itu bisa kita ubah menjadi X1 sama dengan ini. Jadi ini ya, ini kan, ini kita pindah sebelah kiri ke sebelah kanan. Jadi B1 minus ini. Artinya ini kan ya, dibagi dengan A11. Ini dari persamaan 1. Dari persamaan 2, kita bisa temukan ini secara analogi. Jadi yang kita keluarkan X2-nya. Dari persamaan ketiga, kita keluarkan seperti ini. Paham persamaan ini? Paham, Pak. Oke. Nah, kalau sudah kita punya persamaan ini, maka kita mulai ya menghitung dengan cara iterasi. Ya. Awalnya kita asumsikan nilai 1, X2, dan itu sama. Ya, jadi X1, X2, dan X3 itu kita mulai sama dengan 0 semua pada iterasi awal. Kemudian pada iterasi pertama,
Ya, X1 kita hitung dengan menganggap X2 dan X3 itu nilainya 0. Ya, X2 kita hitung dengan menganggap X1 dan X3-nya adalah 0 nilainya. Dan X3 kita hitung dengan X1 dan X2 0. Gitu ya. Nah, ini akan menemukan nilai X1 yang baru. Karena X awalnya ini adalah 0, dengan X hasil perhitungan ini diperoleh, nilainya sama enggak? Kalau enggak sama, maka dilakukan iterasi tahap berikutnya. X1 kita hitung dengan menggunakan X2 dan X3 dari perhitungan sebelumnya. Dan itu berputar terus sampai syarat ini dipenuhi. Kalau syarat ini sudah dipenuhi, maka keluar, maka nilai X1, X2, X3 yang terakhir ini adalah nilai yang kita cari. Contohnya ini. Selesaikan sistem persamaan berikut dengan metode iterasi Jacobi, misalkan gitu ya. Maka yang tidak diketahui, X, Y, dan Z. Gitu ya. Nah, persamaan satu ini, ya, persamaan ini, itu bisa kita ubah menjadi persamaan ini. Paham? Kira-kira berubah dari persamaan satu ke ini, tahu nggak? Paham, Pak. Paham, Pak. Persamaan kedua ini menjadi ini, paham nggak? Paham, Pak. Persamaan tiga juga demikian. Dari persamaan ketiga, ya berarti Z-nya yang kita keluarkan menjadi persamaan ini. Gitu ya? Nah, tiga persamaan ini kemudian digunakan untuk iterasi. Awalnya, X, Y, dan Z kita anggap sama dengan 0 nilainya sebelum iterasi pertama. Kita gunakan untuk menghitung X, Y, Z pada iterasi pertama. Jadi, X pada iterasi pertama dengan Y dan Z-nya sama dengan 0, ketemunya sekian. Y pada iterasi pertama dengan menganggap X dan Z-nya 0, maka ketemunya ini. Z pada iterasi pertama dengan menganggap Y dan X-nya 0, maka ketemunya ini. Tadi awalnya adalah X, Y, Z-nya 0, karena ini nilainya tidak 0, maka ya belum konvergen. Kita lakukan iterasi kedua. Ya, iterasi kedua, saat menghitung X, maka nilai Y dan Z-nya kita ambilkan dari iterasi sebelumnya ini. Kesalahannya 20%. Berarti belum konvergen, kesalahannya harus mendekati 0. Y pada iterasi kedua, kita hitung dengan menggunakan X dan Z dari perhitungan sebelumnya, yaitu 1,66 dan 2 kita masukkan. Ketemunya ini, kesalahannya 3,45%. Juga belum mendekati 0. Ya, demikian juga Z. Ya, kesalahannya sekian. Nah, sehingga perhitungan itu secara ringkas bisa ditampilkan kayak gini. Awal pada iterasi ke-0, X, Y, Z-nya sama dengan 0. Kesalahannya tentu belum kita hitung ya pada awal. Pada iterasi ke-1, X, Y, Z-nya ketemu ini. Kesalahannya sekian. Karena kesalahannya masih masih tinggi, kita lanjutkan dengan iterasi berikutnya. Demikian seterusnya sampai kesalahan ini benar-benar kecil. Kalau kesalahan relatif ini sudah benar-benar kecil, maka kita hentikan. Maka nilai X, Y, Z yang terakhir ini adalah nilai yang kita cari. Itu kalau dengan cara substitusi, namanya adalah metode Jacobi. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Perlu diberikan contoh? Nggak usah ya? Kalau Nanti bisa ada sih, Pak. buat latihan saja. Gimana? Kalau bisa sih, Pak. Bisa ya?
Ya, Pak. Bisa, Oke. Pak. Baik. Sekarang metode yang kedua. Nah, metode yang kedua adalah metode substitusi, itu menggunakan Gauss-Seidel. Ya. Jadi dalam metode Jacobi tadi, saat nilai X1 yang dihitung dari yang dengan persamaan kedua. Jadi sebenarnya metode Jacobi itu dianggap efisien. Nah, metode Gauss-Seidel ini merupakan penyempurnaan dari metode Jacobi. Ya, di mana? Di posisi ini. Jadi, kalau metode Jacobi tadi kan X, ya kalau ini X1, X2, tadi kan X, Y, Z ya. X1, X2, X3, kalau di dalam metode Gauss-Seidel ini, ya, saat menghitung X1, X2, X3, X1 itu kan hanya membutuhkan X2 dan X3. Sehingga yang nilainya 0 awal itu hanya X2 dan X3 untuk menghitung X1. Ya. Kemudian saat menghitung X2, maka X1 dan X1-nya tidak sama dengan 0, tapi X1-nya menggunakan X1 perhitungan sebelumnya ini. Ini sudah langsung masuk ke sini. Sedangkan X3-nya karena masih belum ada, ya kita pakai ini. Saat menghitung X3, maka X1, X2 ini yang dipakai, bukan dari sini. Gitu ya. Jadi metode Gauss-Seidel ini eliminasinya akan lebih sedikit dibandingkan dengan eliminasi dengan metode Jacobi tadi. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini selesaikan sistem persamaan berikut dengan metode iterasi Gauss-Seidel. Gitu ya. Kita punya persamaan ini. Persamaannya tadi sudah kita ubah menjadi kayak gini ya, sama dengan kasus tadi. Nah, pada iterasi pertama kita menganggap bahwa kita akan menghitung X, maka Y dan Z-nya kita sama dengan 0. Itu ketemunya ini. Ya, kita akan menghitung X, Y dan Z-nya 0, menghitung Y, ya, maka X-nya sudah pakai ini. Kalau tadi kan masih sama dengan 0 Y-nya. Sorry, X-nya. Saat menghitung Z, maka X dan Y-nya itu sudah masukkan ini. Itu yang membedakan. Paham maksudnya? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Nah, sehingga kalau dibuat tabel, ini akan ketemu kayak gini. Pada iterasinya masih kosong, tapi Y-nya 0, Z-nya 0. Digunakan untuk menghitung X iterasi pertama. Ya, pakai apa? Pakai nilai Y dan Z iterasi ini. Saat menghitung Y, kan membutuhkan X dan Z, maka X-nya sudah memakai ini, bukan 0 lagi. Sehingga dari perhitungan ini kita bisa lihat di sini. Ya, kalau pada metode Jacobi itu konvergen, ini kan belum konvergen ya, iterasi ke-11, ya, ini juga belum konvergen, belum sama benar-benar sama dengan 0. Tapi kalau menggunakan eliminasi Gauss-Seidel, ya, Gauss-Seidel, itu pada iterasi ke-10 dia sudah benar-benar 0 ini kesalahannya konvergen. Jadi dengan menggunakan Gauss-Seidel ini sedikit lebih efisien dalam hal iterasinya. Gitu. Paham? Paham, Pak. Paham. Oke. Ini ada contoh soal bisa diselesaikan untuk Gauss-Seidel. Oke. Punya sisa waktu ya. Ini ada soal. Tolong Anda kerjakan ini sekarang. Ya. Dengan menggunakan inverse matrix Gauss-Jordan. Ya, ini pakai inverse matrix ya. Apa maksudnya?
Paham, Pak. Jadi investnya Anda cari, Anda kalikan dengan ini, akan ketemu ini. Kemudian Anda cek dengan menggunakan invest matrix ini. Dengan menggunakan invest dari Excel. Kayak saya tadi. Ya. Dan dengan menggunakan Gauss-Seidel. Jadi, sorry. Jadi, Anda kerjakan seperti ini. Anda cari inverse matrixnya dengan menggunakan Gauss-Jordan ya. Ketemu kayak gini inverse matrixnya. Kemudian Anda kalikan dengan matriks yang dihasilkan. Ya, matriks hasilnya. Kemudian dengan menggunakan cara ini. Akan tadi? Gauss-Seidel. Udah. Oke. Kelihatan? Halo? Oh, kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Nah, tentang materi tentang sistem persamaan linier ditemukan, sudah selesai. Nanti akan kita terapkan untuk analisa rangka batang. Ya, analisa rangka batang pada jembatan atau kuda-kuda di rumah gitu ya. Dan pada hidrolika perpipaan. Sebelum masuk ke sana, tolong ini Anda kerjakan dulu. Ya, untuk penerapannya mungkin minggu depan saja. Baik, Pak. Oke, kalau gitu mungkin kuliah saya cukupkan saja. Sisa waktu Anda gunakan mengerjakan ini. Selesai langsung dikumpulkan seperti biasanya di grup. Dalam PDF ya. 1 halaman saja. Baik, Pak. Oke. Baik, Pak. Oke. Baik. Sudah absen semua kan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Baik, kalau gitu mungkin saya akhiri saja pertemuan kali ini. Silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan, sampaikan lewat grup. Ya. Ya, kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tunggu ya. Baik, Pak. Baik, Pak.